Iya, tapi kan Itu sama kayak apa ya? Kayak masalahnya kan anggap saja hipotesis itu sama dengan gue ya. Tapi kan masalahnya, kenapa ya, kamu ngerti barang ini jelek, tapi lu beli gitu kan? Ya politik. iya ya, karena Lagi-lagi ya memang soal politik kayak ya, gitu. karena Dan dia mereka efektif. menggunakan Islam dan kekuatan-kekuatan agamanya ya untuk Iya. kepentingan politik itu. Nah, gitu. Ya, sesuatu yang saya pikir itu nggak mungkin jalan karena itu nggak diakui sebagai sebuah. Ini kan kalau kayak bisnis itu kan kita tahu produk itu nggak laku gitu, tapi tetap dijalankan. Iya. Betul, Alif. Tapi Betul, Alif. tapi kita jadi deg-degan juga gitu kan. Ini gimana nih maju mundur juga gitu. Saya kadang apa yang saya yakini itu saya juga ragu. Ini apa? Karena Iya. gini, kalau khilafah kemudian benar-benar terjadi, saya kan pasti diincar juga. Gitu. Iya itu. Kamu kalau nggak Jumatan, kalau keluar pakai celana pendek, wah dianggap nggak syariah, melanggar khilafah bisa dipenjara itu kan. Kena jarimah kamu nanti. Tapi kan gini ya, Liv ya. Kamu kan orang komunikasi ya. Kamu kan orang komunikasi. Dulu Hitler itu punya ahli komunikasi. Goebbels kalau nggak salah. Dia bilang kayak gini. Di dalam teori propaganda ya. Itu mengatakan seperti ini. Sesuatu yang salah kalau terus didengung-dengungkan, itu dia akan diyakini sebagai kebenaran kok. Anggap saja misalkan halal ini kita anggap quote-unquote minoritas salah dan lain sebagainya. Tapi kalau terus didengung-dengungkan, aku ini gak meden-medeni ya, Liv. Tapi aku ini sangat ingin mengatakan kepada banyak teman-teman progresif di seluruh Indonesia, tangi, wake up, gitu kan. Jangan terlena, rapatkan barisan. Sebab kalau enggak, ya pelan-pelan benteng-benteng kita akan jatuh kayak gitu. Dan masa kemudian kita akan ngomong, loh, akhirnya kan sesal kemudian penyesalan itu. Nggak tahu gitu kan. Gimana menurutmu, Liv? Jadi kalau poin dari Gusaan yang tadi disampaikan, saya setuju yang memang harus banyak orang yang bersuara gitu, karena kan betul, kita jangan merasa mayoritas dan merasa aman-aman aja. Terus di sisi lain, dari sisi partai politik dan politisi di tingkat elit di level menteri dan presiden gitu ya, itu mesti orang-orang yang menyadari betul bahwa ke depan itu nggak boleh ngambil narasi-narasi kayak gini hanya demi kepentingan suara gitu kan. Mestinya kayak gitu. Betul. Ya. Betul sekali itu. Harus tegas. Kalau nggak patuh pada kebijakan partai atau disiplin ideologi partai, ya harusnya dicopot. Tapi kan aku nggak tahu ya. Aku belum pernah dengar ya, Liv. Oh, ada satu partai mencopot kadernya karena ia pro terhadap katakanlah narasi tentang halal dan lain sebagainya. Jadi betul katamu ini. Partai itu juga ya dulinan ya main ya. Aduh. Ya, kalau dari saya sih kan gini, kalau secara ormas itu udah NU dan Muhammadiyah lah yang menguasai dan yang lainnya aman lah, mereka mau gimana pun nggak terlalu pengaruh. Kalau dari partai politik, ya kita memang punya partai yang besar-besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, ya cuma itu gitu kan. PKB dan P3 itu kan menengah, tapi mereka kan sudah aman, tidak perlu dikhawatirkan kan gitu mestinya. Yang perlu dikhawatirkan kan tiga ini. Memang saya dulu agak kecewa ketika Prabowo masuk ke pemerintahan gitu ya. Cuma lama-lama saya pikir benar juga Gerindra itu masuk, karena sudah masuk pun orang kayak Sandiaga ini tetap menggelorakan si wisata-wisata halal itu. Iya. Jadi betul. Jadi tetap mereka memainkan kepentingan narasi sektarian. Iya. Betul. Jadi betul itu. Jadi kalau ke depan kita pengen bergerak itu Gus ya, berarti
orang-orang yang progresif itu lebih harus lebih banyak, harus lebih banyak berbicara lebih banyak ya. Betul. Ya harus lebih banyak. Tapi di tingkat elit itu gimana ya? Kita milih kalau menteri kan bukan domain kita gitu kan. Kita milih presiden kayak Pak Jokowi, tapi akhirnya menteri-menteri kayak Sandiaga masuk juga gitu kan. Dan kayak nanti kalau nggak dimasukkan itu sak repotan dewe itu nanti. Jadi serba salah gitu. Tapi masuk pun ternyata bikin yang wisata-wisata halal gitu. Tapi betul. Kan ya itu bukan kita nggak bisa mengubah itulah karena terlalu besar. Yang bisa kita mungkin warnai itu kan teman-teman kita, sekeliling kita gitu, orang-orang yang sama dengan kita yang bukan kalangan elit. Agar ke depan mungkin lebih memilih orang yang tegas soal ini gitu. Ya supaya nggak laku aja produknya itu gitu. Kan gitu ya. Karena betul. Kalau secara bisnis gitu, wisata halal itu, bisnis itu pasti mati. Kita nggak usah lawan, dia pasti mati. Dia nggak akan laku lah. Yang kita lawan kan suara-suara strategi untuk mengambil suara si masyarakat itu. Gitu. Betul. Ya berarti betul. Kompleks banget kesalahan ini. Kalau saya mikir tuh kadang, saya sempat diundang Gus, ada sekitar 20-an orang-orang Jakarta gitu, orang-orang kaya yang mengenalkan dirinya, asetnya ini semua di atas 1 triliun gitu. Beliau bilang gini, Alif, kalau negara ini ada masalah tahun 2017 ketika masa Ahok gitu. Kalau negara ini porak-poranda atau chaos dan sebagainya, bagi kami nggak masalah. Kami hari ini chaos, sore kami berangkat sama jet kami masing-masing, berangkat ke rumah kami masing-masing. Ada di Australia, di Singapura, kita nggak masalah. Aset mereka di mana-mana gitu. Yang masalah adalah, mohon maaf, orang-orang kayak kamu. Kamu nggak bisa kemana-mana. Iya, Pak. Apalagi kalau Suramadu udah ditutup, diblokir, nggak bisa kemana-mana kamu. Ngeri, Liv. Iya, makanya habis itu saya juga mulai kepikiran, iya juga, makanya habis itu Gus, saya lumayan keras sekali berbicara gitu. Setelah itu saya pikir benar juga ya. Ini kalau semuanya diem aja, kan saya juga awalnya gini lah, saya kan lulusan pesantren. Teman-teman saya tuh kadang saya nggak takut untuk berbeda pendapat sama teman-teman saya soal Islam gitu. Kalau soal politik aman lah, saya bisa debat macam-macam. Tapi kalau soal Islam, pilihan-pilihan tokoh-tokoh Muslim kan, ustadz-ustadz yang sekarang ada di kalangan elit, itu kan dekat dengan kami gitu ya. Terus yang siapa kemarin yang ditangkap, Farid Ogbah, ya, itu terus terang ya Gus, di kalangan kami santri itu mengejutkan. Farid Ogbah yang di Bekasi. Saya dulu pernah ngajar di deket pesantrennya beliau. Dan saya tahu gitu bagaimana kekuatan si Farid Ogbah ini di Bekasi itu seperti apa dalam berkomunikasi dengan antar lembaga gitu. Sangat kuat sekali. Jadi ketika ditangkap itu terus terang saya kaget gitu, dan ngelihat lingkungan saya itu banyak yang sangat-sangat berontak nggak setuju dengan itu. Tapi ya sekali lagi ya, jadi karena itu memang polisi atau Densus gak mungkin ya asal tangkap gitu. Saya meyakini terus gitu untuk meyakini bahwa ini udah benar pasti penangkapan ini dan data-datanya pasti ada. Dan betul. Saya sempat lah kalau di Madura itu kan lumayan gitu ya ancamannya secara ya kan kelompok-kelompok yang kayak gitu kan banyak gitu. Cuma ya kembali lagi saya pikir ya sudahlah, ini yang penting niat saya benar gitu, karena pesan kiai saya tuh gitu. Yang penting niatnya sudah benar, serahkan aja ke Allah, hasilnya seperti apa. Betul itu. Makanya saya berani, saya kalau nggak ada kayak gitu, saya izin juga tuh. Itu hizibmu kan tiap habis sholat kan juga harus kamu baca itu supaya aman dari gangguan secara metafisik gitu kamu. Kalau metafisik sudahlah, saya secara politik dan secara kelompok-kelompok mereka itu memang
saya merasakan gitu dan sering. Cuma saya tidak masalah, saya tahu caranya gitu dan saya cukup yakin. Yang saya khawatirkan itu memang teman-teman saya, Gus, gitu. Teman-teman yang ini kan pasarnya itu kan bukan kelompok moderat yang non santri kan, yang pasar-pasar kayak ini kan santri-santri kan. Betul. Dan betul. Betul, Liv. Kemudian ada santri, ada teman saya sampai jadi penyerang gitu ya, menyerang Kapolres gitu kan, teman sekolah saya. Itu saya jadi semakin ngeri gitu. Waduh. Iya. Pada akhirnya gini, Gus, kayak kita kayak nggak berdaya juga gitu, gimana ya? Ya kita ikhtiar juga gitu. Cuma di kalangan elit gimana cara menyelesaikannya gitu kalau kayak gitu ya? Aku tidak tahu ya, tetapi begini ya, aku kan juga kadang-kadang suka melihat bagaimana paradigma itu bekerja. Misalkan begini, kamu yang awalnya intoleran, kemudian aku intervensi selama 2 minggu menjadi toleran. Nah, aku itu suka memperhatikan step-stepnya. Aku suka begitu juga orang yang awalnya toleran, tapi bisa nggak selama 1 bulan itu dididik, kemudian ia jadi intoleran. Nah, dalam kasus penangkapan ini ya, penangkapan yang Densus yang di Bekasi itu ya, oleh kelompok-kelompok sebelah, narasi yang dibangun itu adalah narasi pendoliman dan untuk menegaskan bahwa Islam di Indonesia meskipun mayoritas, tetapi secara kualitas dan secara politik, real politik, itu masih tidak berdaya. Itu gembar-gembornya kelompok sebelah itu menggunakan isu itu. Sehingga anak-anak kita, adik-adik kita, temanmu yang demo Kapolres dan lain sebagainya kemarin rame itu ada salah satu yang ditangkap itu. Itu karena memang dididik untuk takziman, ikroman, lil ustadz, lil habaib, itu mereka kemudian tidak akan pernah menerima hal-hal meskipun itu sangat rasional, sepanjang itu merugikan junjungannya, itu mereka tidak akan terima. Maksudnya begini, cara yang paling short ya untuk kayak gini, untuk menyelesaikan sesuatu yang intoleran kayak gini, itu katakanlah cara yang beresiko yang pernah kita lakukan dalam sejarah. Tahun 65, karena PKI dipersepsi ya oleh rezim waktu itu sebagai yang membahayakan, maka disapu bersih dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Tapi kan nggak mungkin dilakukan saat ini. Nah yang kedua, jadi penangkapan pentolan itu ya, pentolan itu bagian dari bagaimana intoleransi dilawan dengan represivitas. Kita berharap ketika ditangkap, jadi pentolan intoleran ditangkap, lalu ini akan semakin memudarkan pengikutnya. Enggak seperti itu, karena di kelompok Islam semakin orang itu ditangkap, maka semakin santri-santrinya atau followernya itu mengatakan memang betul kita harus berjihad. Nah, Alif, aku tidak tahu Alif, tetapi cara yang terbaik itu adalah cara yang long term untuk mengajarkan kepada kita ini para santri, itu kita tidak bersetia pada figur. Kita bersetia pada nilai. Kayak gitu. Bersetia pada nilai. Kalau bersetia pada nilai, figurnya bisa salah. Misalkan ya, kita bersetia pada sejak awal kalau di pesantren kita dididik untuk bersetia pada nilai kesetaraan ketimbang bersetia kepada kiai kita dan lain sebagainya, maka ketika ada kiainya yang katakanlah seperti di pelosok yang rame soal perkosaan itu, yang sampai sekarang belum ini, itu bersetianya pada nilai, bukan pada nilai, tapi pada figur. Nah, ke depan barangkali ya kerja panjang kita itu adalah menginvestasikan waktu dan ini untuk mendidik orang-orang di Indonesia itu bersetia kepada nilai Pancasila, nilai kesetaraan keislaman itu ketimbang kepada figur ataupun organisasi. Kalau organisasi dan figur, wah kacau nanti itu. Maka ya kelompok-kelompok yang pro halal ini yang akan terus menggunakan itu sebagai
sebagai apa? Sebagai mainan di politik elektoral. Iya, Gitu sih. kalau figur jadinya mudah belok-belok gitu ya. Kan kita Betul, Liv. Betul, Liv. Nah, aku dulu kan masuk pesantren ya, 88 ditambah beras. Itu masih figur. Sampai sekarang pun masih figur. Ya nggak apa-apa sama. sih figur. Tapi harusnya kan naik kelas. Ya, misalkan baru saja ya almarhum Yai Jamaluddin tambak beras itu meninggal. Harusnya narasinya adalah soal keikhlasan, soal ketawaduan, dan soal rendah hati. Itu yang terus dipush. Sehingga apa? Meskipun Yai Jamal tidak ada, tapi kemudian legasinya itu masih terus. Gitu. Figur boleh bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi nilai tidak pernah bersalah. Gitu sih, Liv. Tugasnya Pak Jokowi lebih berat. Saya mau nambahin sedikit, Bu. Saya dulu di Bekasi itu masuk ke sebuah pesantren. Saya kan ada program suruh ngajar setahun gitu ya. Bukan potensi yayasan. Dan itu 100%-nya PKS. Jadi dari kepala sekolah, staf semua sampai anggota-anggotanya PKS. Saya masuk ke sana dan tiap Jumatan itu selalu dimulai dengan khutbah bid'ah. Dan saya tuh hampir ikut mereka. Gitu. Lagu-lagu yang saya dengar udah yang Sautul Harokah, Ngecap Pagi, udah kayak gitu. Jadi lingkungan-lingkungan itu gitu, dan kita tahu itu ada, itu mestinya dengan tegas bisa dibubarkan atau diperbaiki oleh pemerintah, karena itu banyak gitu, nggak cuma 1-2, dan ini yang jadi pusat-pusat penyebaran mereka gitu kan. Betul. Kalau anak mereka sudah sekolah di sana, terus orang tuanya ya pasti dipengaruhi sama si guru-gurunya. Iya, gitu kan. Betul itu. Betul. Kalau saya pikir pemerintah itu perlu lah untuk. Aku paham Gus Yakut dan Pak Nadiem itu juga paham soal itu, tapi lagi bingung caranya, sebab kalau main bubarkan kan nanti diteriakin, dilaporkan Komnas HAM. Harus jadi mesti pinter-pinter gitu kan. Ya gitu. Dari saya itu saja nih Gus. Iya, memang betul. Terima kasih nih, saya lihat. Aku terima kasih. Masukan baru dan pemahaman-pemahaman baru bagi saya, yang sebelumnya saya mikirnya kan saya short term aja gitu. Jadi kayaknya memang sudah dipikirkan. Sama Gus Dur ternyata sudah dipikirkan gitu ya. Oh sudah lama itu. Sudah lama gitu kan. Gitu. Iya. Kalau short term oke ya, tapi ya itu tadi malah membuat luka kelompok-kelompok followernya itu kayak gitu. Jadi yang paling enak gitu adalah tidak memanggang, tapi mempresto. Kalau mempresto itu kan lebih lama tapi lebih empuk ya. Kalau dibakar itu kan gosong bawahannya gitu aja, dalamnya masih mentah. Gitu. Cuma mungkin cara untuk masuknya berarti. Betul. Cara untuk memaknai mereka itu yang perlu. Betul ya. Itu sebabnya Alif sejak 3 tahun ini aku selalu mengkampanyekan membuat gerakan orang Islam masuk gereja. Jadi ketika aku diminta untuk ngisi anak-anak PMII dan lain sebagainya, kemarin terakhir itu di Surabaya, suruh anak ngisi PMII, aku bilang, aku mau ngisi kamu, tapi aku nggak mau di tempat misalkan di pesantren dan lain sebagainya. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan ke tempat temanku, yakni gereja. Ya mereka gereja. Nah dari situ ini sangat ampuh. Yang awalnya mereka berpandangan jelek tentang rumah ibadah yang lain, ketika masuk aku nggak jelasin apa-apa, langsung kemudian. Jadi aku mulai grill ya, kalau kelompok-kelompok sebelah ya PKS dan lain sebagainya menggunakan man-to-man marking untuk merekrut anggota, maka ya aku memulainya dari situ. Jadi aku selalu cek setiap tahun aku sudah berhasil memasukkan berapa orang Islam, anak-anak muda Islam ke gereja. Serius itu aku taruh di Facebookku. Oh itu anak-anak tambak beras ngamuk semuanya awalnya. Ini ngawur ini lulusan, aku bilang, ngomong ke Bunyai. Bunyai seperti ini. Oh gitu tak ya sudah kayak gitu. Gitu sih. Kalau dari sisi presiden Gus, saya yakin presiden udah
melihat itu gitu. Oh ya, saya mau cerita. Saya bulan Mei 2021 habis Lebaran, H, H plus habis Idul Fitri gitu ya. Saya tiba-tiba dipanggil Pak Jokowi ke sana ke Jakarta. Terus memang salah satu yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi setelah beliau selesai 2024 adalah takut nanti pemimpinnya itu yang kayak tadi Gus, yang menggunakan itu gitu loh, yang nggak bisa tegas, yang bisa yakin dengan ideologi Pancasila yang benar-benar Pancasila gitu. Itu beliau sampaikan. Saya tuh yang khawatir cuma itu. Kalau soal sistem semua kita sudah lakukan, itu tinggal lanjutkan, kata Pak Jokowi. Cuma kan pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa Presiden lakukan? Betul. Kalau kita kan, ya kita orang jelata, orang rakyat biasa, ya kan? Nah, kita nggak punya apa-apa. Ya kita, kalau saya mungkin apa yang saya punya, paling saya punya sedikit panggung yang itu pun ya nggak besar-besar banget gitu kan. Tapi kalau di level presiden aja bingung. Nanya, ini betul. Saya juga green aja. Waktu itu saya mau jawab gak enak kan. Kalau Bapak pusing, apalagi saya. Apalagi saya pusing. Oh, kamu langsung dipanggil pas pampres itu nanti. Dia dengerin gini. Ternyata concern beliau itu juga sama dengan ini, dan habis itu saya pikir, wah ini 2024 ya kita ini berbeda ya, mungkin kita bisa beda pendapat soal calon siapapun itu gitu ya. Cuma kalau dari sisi saya Gus, sebagai penutup nih, nanti sampean juga kasih penutup. Kalau dari sisi saya gitu kan, kita membubarkan partai atau membubarkan membubarkan yayasan sekolah yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris internasional atau kelompok-kelompok intoleran, kita mungkin nggak bisa gitu ya. Mau bubarin partai susah lah. Tapi kita bisa untuk mengkampanyekan, untuk tidak memilih partai itu, dan tidak menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah itu, supaya mereka pada akhirnya mati sendiri. Supaya mereka jadi partai yang memang udah nggak punya tempat di Senayan, pada akhirnya ya kalau mereka nggak punya suara lagi, nggak punya kekuatan lagi, sudah selesai masalah-masalah kita. Saya pikir itu secara short term. Menurut perusahaan gimana? Iya. Kalau aku sih sebagai penutup bahwa rame-rame soal halal, wisata halal dan lain sebagainya, ini adalah dampak dari banyak hal. Salah satu yang paling fundamental adalah pengabaian kita. Kita ini semuanya, terutama para elit dan juga para pendidik, untuk mengajarkan bagaimana doktrin tentang Pancasila yang merawat kebinekaan itu bisa menjadi jawaban untuk isu-isu yang berkaitan dengan agama. Selama ini yang paling dominan itu adalah wacana agama. Wacana Pancasila itu dipinggirkan. Ataupun kalaupun mau dipakai, itu Pancasila yang dalam tanda petik sudah diislamkan. Jadi Pancasila harus mengabdi pada agama Islam. Sehingga apa? Dampaknya seperti ini. Dampaknya adalah wisata halal, kewajiban jilbab, perda syariat, itu sudah dianggap sebagai manifestasi dari sikap yang Pancasilais. Padahal itu adalah pengkhianatan. Nah, ke depan kita memang perlu untuk memilih orang-orang yang tepat, terutama para politisi dan pemimpin kita, agar mereka yang kita pilih ini berani melakukan perombakan secara masif menyangkut sistem pendidikan yang ada di sini, di Indonesia ini. Karena sudah terkonfirmasi di banyak survei bahwa kanal paling besar untuk mendorong orang atau sekelompok orang menjadi intoleran, mereka menggunakan banyak kanal, dan salah satu kanal yang paling utama adalah mereka membajak sistem pendidikan yang ditata dengan baik, tapi kemudian dibajak untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang anti Pancasila itu. Termasuk soal wisata halal ini yang kita berharap
itu hanya rame sesaat, tapi kemudian kita bisa survive, terutama sebagai orang Islam, untuk mengatakan cukuplah kita Pancasila dan konstitusi yang menjamin kita merawat kebinekaan itu. Itu sih, Alif, menurutku. Terima kasih. Terima kasih, Bu Saan. Senang Matur suwun. kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Semoga ke depan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, matur suwun. Thank you. Matur suwun, matur suwun. Terima kasih.